Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan cerita tentang salah satu kasus yang sangat menggemparkan dunia, yaitu misteri hilangnya Madeleine. Banyak teori mengatakan misteri hilangnya gadis kecil ini sengaja dibunuh orang tuanya atau diculik pelaku pedofil. Mari kita simak kisahnya. Madeleine McCann adalah seorang anak dari pasangan suami istri yang bernama Gary dan Kathy. Kasus hilangnya Madeleine McCann terjadi pada tahun 2007 yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Madeleine tidak pernah ditemukan meski berbagai penyelidikan telah dilakukan, termasuk menetapkan kedua orang tuanya sebagai tersangka. Madeleine yang dilaporkan hilang sejak 3 Mei 2007 tidak pernah diketahui keberadaannya. Gadis yang saat kejadian berusia 3 tahun itu dilaporkan hilang saat sedang berlibur ke Praia da Luz, Portugal. Gary dan Kathy membawa Madeleine dan anak kembarnya berlibur ke Portugal pada tanggal 28 April tahun 2007 selama seminggu. Mereka menginap di sebuah apartemen dengan fasilitas 2 kamar tidur pribadi di lantai dasar sebuah gedung, bagian dari Resort Ocean Club di kota tersebut. Selama liburan, keluarga asal Inggris itu bertemu teman-temannya, hingga suatu hari pada 3 Mei, Gary dan Kathy memutuskan untuk meninggalkan anak-anak mereka untuk pergi ke restoran di seberang kamar apartemennya. Saat berada di restoran itu, Gary dan Kathy meminta meja khusus yang menghadap gedung apartemen agar mereka bisa memantau anak-anaknya yang sedang tertidur, termasuk Madeleine. Bukan hanya itu saja, orang tua Madeleine juga memberitahu staf hotel soal keberadaan anak-anaknya yang tertidur di dalam kamar hotel. Sekitar pukul 08.30 malam, mereka secara bergantian memeriksa keadaan anak-anak di dalam kamar. Untuk memudahkan akses, mereka masuk melalui pintu belakang apartemen yang hanya bisa diamankan dari dalam yang dibiarkan tidak terkunci. Menurut Vanity Fair, Gary mampir ke apartemen tersebut dan melihat Madeleine tertidur lelap sekitar pukul 09.05 malam. Dia kemudian mencatat bahwa pada saat itu, pintu kamar anak-anak terbuka lebar meskipun hanya dibiarkan sedikit terbuka dan menutupnya kembali. Namun, kondisi kamar itu berubah ketika Kathy kembali ke kamar pukul 10.00 malam. Saat itu, jendela terbuka lebar dan Madeleine tidak ada di kasurnya. Setelah mengetahui Madeleine hilang, Gary dan Kathy mengirim seorang teman untuk melaporkan kejadian itu ke pihak apartemen. Pada pukul 10.30 malam, pihak penginapan langsung memulai protokol pencarian anak hilang dengan menyusuri kemungkinan keberadaan Madeleine. Tidak lama setelah laporan ke polisi, pihak berwajib datang dengan anjing pelacak. Menurut The Guardian, butuh beberapa jam sebelum polisi perbatasan dan laut diberi deskripsi tentang Madeleine, dan pihak berwenang dilaporkan tidak mendatangi rumah ke rumah untuk mencari gadis kecil itu. Sementara itu, Kathy menceritakan bahwa butuh 12 jam sebelum penghalang jalan dipasang, dan banyak orang yang mungkin menjadi saksi potensial diizinkan pergi tanpa diwawancarai. Selain itu, butuh waktu 5 hari sebelum Interpol atau Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional membagikan peringatan global tentang Madeleine. Penyelidik yang melakukan pengujian sampel DNA di kamar Madeleine dan area sekitar menyadari bahwa lokasi kejadian belum diamankan. Sampel DNA yang sudah diambil itu kemungkinan besar sudah terkontaminasi oleh penyelidik yang masuk bergantian ke lokasi. Setelah berbulan-bulan sejak Madeleine dinyatakan hilang, polisi Portugal memulai penyelidikan awal mereka. Dari hasil petunjuk yang ditemukan, 2 orang pria secara terpisah tertangkap kamera CCTV membawa seorang anak. Pria itu terekam membawa seorang anak di area penginapan sekitar waktu Gary dan Kathy sedang makan malam di hari kejadian. Salah satu kejadian tersebut dilaporkan oleh teman makan malam mereka, Jenny Tanner, yang mengaku telah melihat seorang pria membawa seorang anak saat dia dalam perjalanan kembali dari memeriksa putrinya sendiri sekitar pukul 09.15 malam. Berdasarkan informasi awal, pria itu diduga Robert Murat. Beberapa saksi mengaku melihatnya tak lama setelah Madeleine hilang.
Ia juga mulai melibatkan dirinya dalam kasus tersebut, menawarkan jasa penerjemahan dan berbicara dengan beberapa media. Akan tetapi, status tersangkanya dibatalkan setelah polisi tidak menemukan bukti usai melakukan penggeledahan dan wawancara. Imbas dari hal itu, pada bulan Oktober tahun itu, Kepala Inspektur Gonçalo Amaral dicopot dari jabatannya, dan Paulo Rebelo, Wakil Direktur Nasional Polisia Judisiara, mengambil alih. Orang tua Madeleine sempat ditetapkan sebagai tersangka selama proses penyelidikan pertama. Penetapan tersangka itu terjadi selama tahun 2007 ketika seekor anjing pelacak mendeteksi bau badan di apartemen dan mobil mereka. Setelah anjing-anjing itu menemukan keberadaan DNA mencurigakan, sampel itu pun diambil untuk diuji. Sebelum hasil DNA itu terungkap, Gary dan Katie sudah ditetapkan sebagai tersangka secara resmi. Menurut The Guardian, kemudian terungkap bahwa sampel dari mobil itu tidak meyakinkan dan tidak dapat dipastikan milik Madeleine. Meskipun sampel itu mengandung beberapa komponen yang dapat menjadi bagian dari DNA-nya, hasil itu sulit untuk membuktikan kedua orang tua Madeleine sebagai tersangka. Sebagai tersangka, polisi menuduh Gary dan Katie menyembunyikan jasad Madeleine setelah dia meninggal dalam sebuah kecelakaan saat pasangan itu sedang makan malam. Bulan-bulan berikutnya muncul tuduhan atas penculikan, pembunuhan, pemaparan atau penelantaran anak, dan penyembunyian mayat. Meskipun demikian, pada Juli 2008, Jaksa Agung Portugal Fernando José Pinto Monteiro tidak menemukan bukti Gary dan Katie terlibat penculikan anaknya sendiri. Sulit untuk menggambarkan betapa putus asanya kami saat ditetapkan sebagai arguido atau tersangka, dan kemudian digambarkan di media sebagai tersangka atas hilangnya putri kami sendiri, kata Gary dan Katie dalam sebuah pernyataan. Sama menghancurkannya melihat dampak buruk status ini terhadap pencarian Madeleine, tambahnya. Sejak dinyatakan hilang tahun 2007, kasus Madeleine menjadi sorotan dunia. Sejumlah negara bahkan bersedia untuk melakukan penyelidikan kasus hilangnya bocah 3 tahun itu. Inggris misalnya, pihaknya mengajukan diri untuk menangani kasus tersebut pada tahun 2011. Bahkan Perdana Menteri David Cameron saat itu mengumumkan penyelidikan yang disebut Operation Grudge. Sejak saat itu, tim detektif telah menyelidiki 60 orang yang dicurigai terlibat penculikan Madeleine. 1000 pertanyaan yang diambil dari penyelidikan itu pun memberi titik terang atas misteri hilangnya Madeleine. Pada tahun 2013, terungkap bahwa pada bulan-bulan menjelang hilangnya Madeleine telah terjadi peningkatan jumlah perampokan di daerah sekitar, menurut BBC. 2 insiden terjadi di blok yang sama dengan apartemen sewaan McCain dalam waktu 17 hari sebelum kedatangan mereka. Ada juga laporan lain tentang penyerbuan rumah pada tahun-tahun sebelumnya. Selain penyelidikan Inggris dan Portugis, pihak berwenang Jerman telah menyelidiki kasus tersebut. Tahun 2020, misteri hilangnya Madeleine menemui titik terang ketika seorang tahanan Jerman bernama Christian Bruckner dicurigai sebagai pelaku penculikan. Bruckner dikenal sebagai predator seksual yang melakukan kejahatan pada anak kecil berada di Praia da Luz di waktu yang sama ketika keluarga Madeleine berada di Portugal. Jaksa penuntut umum Jerman yakin Bruckner tidak membunuh Madeleine, tapi belum mendakwanya. Hal ini karena mereka tidak memiliki cukup bukti untuk menghukumnya. Tetapi pada tahun 2022, seseorang resmi ditetapkan sebagai tersangka meskipun pihak berwenang belum mengungkapkan apakah itu Bruckner atau orang lain. Teori kematian Madeleine pun bermunculan. Sejak dinyatakan menghilang tahun 2007, jasad Madeleine tidak pernah ditemukan. Kasus ini juga tidak pernah ditemukan siapa pelaku yang melakukan kejahatan kepada Madeleine. Berbagai teori soal Madeleine pun mulai bermunculan. Dengan beberapa ahli percaya anak itu masih hidup. Salah satu teori yang muncul mengatakan kemungkinan Madeleine menjadi korban perdagangan seks karena jasadnya tidak pernah ditemukan. Beberapa penyelidik mengatakan bahwa sebagai anak kulit putih dari negara kaya,
dia akan dianggap bernilai tinggi bagi para pedagang manusia dan pedofil. Perdagangan manusia meningkat di Portugal, dan karena lokasinya, perdagangan manusia menawarkan para penculik rute pelarian yang mudah ke negara lain. Teori lainnya menyebut bahwa gadis kecil itu mungkin berhasil menggagalkan upaya perampokan, kemudian diculik dan dibunuh. Christian Bruckner, narapidana Jerman, ditetapkan sebagai tersangka utama kasus ini. Pada Juni 2024, pihak berwenang menemukan akun Hotmail milik Bruckner yang menurut mereka berkaitan langsung dengan hilangnya Madeleine. Pengacara Bruckner mengajukan permohonan agar surat perintah penangkapannya atas rangkaian tindak pidana seksual yang tidak terkait dibatalkan. Tersangka utama dalam kasus hilangnya Madeleine McCann dapat dibebaskan dari penjara dalam beberapa bulan jika gugatan dari pengacaranya berhasil. Jika tuntutannya dibatalkan dan ia akhirnya dibebaskan, ia akan dibebaskan paling lambat pada musim semi tahun depan, kata pengacaranya Frederick Fulser kepada Sky News. Saya yakin ini akan digabulkan. Saya tidak dapat membayangkannya dengan cara lain, tambahnya. Lalu kata Fulser, semua bukti yang dikumpulkannya membuktikan tidak ada satupun tuduhan yang menyeratkan bahwa Bruckner tersangka utama kasus ini. Christian Bruckner saat ini menjalani hukuman penjara atas pemerkosaan terhadap seorang wanita berusia 72 tahun pada tahun 2005. Pengadilan sekarang akan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak lain dalam kasus tersebut sebelum menerbitkan keputusannya mengenai pembatalan surat perintah penangkapan. Jika berhasil, Fulser mengatakan Bruckner tidak akan dibebaskan dari penjara sebelum hukuman lainnya selesai. Sampai dengan saat ini, misteri hilangnya Madeleine masih tidak diketahui. Begitu pula dengan jasadnya. Demikian tadi misteri hilangnya seorang anak bernama Madeleine. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.